Laga yang dimainkan di Stadion Olympique Luis Companys, Barcelona menang dengan skor 2-1 lewat permainan yang sangat dramatis. Untuk pertama kalinya sejak Hansi Flick tiba di Barcelona, saya rasa kita belum siap untuk laga El Clasico pekan depan. Dan penampilan melawan Girona ini patut menjadi perhatian atau peringatan keras bahwa Barca harus segera bangkit. Itu bukan berarti Real Madrid sangat menakutkan saat ini, namun mereka juga pernah gagal di pertandingan besar melawan ATM pada kala itu. Tapi bedanya, mereka terlihat seperti mesin yang terus menang dengan Mbappe mencetak gol di setiap peluang. Dan jujur saja, Mbappe selalu mencetak gol di setiap pertandingan kecuali saat melawan Real Mallorca. And this performance, particularly in the first 45 minutes, was no different than what we saw against Sevilla. And that's troubling because then it's not a one-off. You're seeing a trend that continues to be part of what this team has done this season, and essentially the same sort of mistakes that we saw against Sevilla, you saw today against Girona. Di Barcelona, keadaannya sekarang seperti puzzle yang hilang yang tidak saling melengkapi. Dan masalahnya bukan hanya bakat, tapi strukturnya. Di setiap pertandingan, bahkan melawan tim kecil pun tim lawan bisa menciptakan 2, 3, 4, terkadang 5 peluang emas untuk membobol gawang El Barça. Itu bukanlah nasib buruk, melainkan itu masalah pola. Dan jika Barca bertahan seperti yang dilakukan melawan Girona di Bernabeu, itu bukan hanya kekalahan tapi juga bencana. Dalam video ini, saya akan menguraikan 5 poin penting tentang apa yang terjadi dengan Barca sebelum El Clasico, dan beberapa dari kalian mungkin tidak menyukainya karena inilah kenyataannya. Saya suka dengan gaya sepak bola Flick, energinya, vertikalitasnya, pressingnya dan semuanya enak ditonton. Tapi sekarang, itu tidak berkelanjutan. Setidaknya tidak dengan cara bermainnya saat ini yang pastinya lawan kini tahu sistem dan cara bermain Barca. Musim lalu, mereka memiliki elemen kejutan seperti garis pertahanan tinggi, serangan serta jebakan offset yang mematikan. Kini Barca semakin terisolasi dan satu umpan vertikal lawan dapat melewati 4 hingga 5 pemain Barca. Jadi untuk menatap laga El Clasico ini, Flick harus bersikap pragmatis. Turunkan garis pertahanan, padatkan blok, dan tetap seimbang. Ngomong-ngomong ini bukan berarti meninggalkan identitasnya. Ini hanya beradaptasi dengan realitas skuad saat ini. Tim ini tidak punya chemistry untuk bermain sepak bola yang solid selama 90 menit seperti musim lalu. Jadi daripada mati karena sistem, ia harusnya bisa mengelolanya untuk sementara. Hanya itu yang saya minta dari Hansi Flick saat ini. Bagaimana dengan kalian? Setujukah dengan pendapat saya? Tulis di kolom komentar guys. Saya tentu tidak mengada-nada. Anda bisa melihatnya di wajah semua pemain saat melawan Sevilla. Kompetisi baru berjalan 2 bulan, namun mereka terlihat seperti berada di penghujung musim. Tidak dipungkiri, metode latihan Flick memang tidak main-main dan ini bukan mencela para pemain. Ada 2 cara untuk melihatnya. Entah ia mendorong para pemain dengan keras sejak awal, atau ia merencanakan puncak fisik kepada para pemainnya. Pendekatan yang menyusahkan saat ini namun menguntungkan di lain waktu. Sistem Flick memang terlalu berat untuk skuad yang tipis dan rentan cedera. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saat ini Barcelona punya banyak pemain cedera. Musim lalu, Barcelona sangat beruntung dengan minimnya pemain cedera. Tidak ada pemain yang benar-benar cedera kecuali Balde dan Koundé di akhir musim. Sekarang, kita melihat kenyataannya. Cadangannya tipis, intensitasnya menurun dan pemulihannya lebih rendah. You know, Frankie was there and I said, okay, come on, Frankie, and maybe Frankie get a yellow card. But it was not an action for the referee. Frankie adalah jantung tim saat ini. Kalau ada satu pemain yang bisa menjaga tim ini tetap hidup, jelas dia adalah Frankie. Dia berlari sampai tersungkur saat melawan Girona kemarin. Hingga di akhir pertandingan ia memberikan assist kepada Ronald Araujo. Itu adalah penampilan seorang pemimpin. Flick jelas lebih mempercayainya daripada Pedri untuk menyelesaikan pertandingan saat ini. Dia dalam kondisi yang lebih baik sekarang dan Anda bisa melihat alasannya. Secara fisik dia berada di level yang berbeda. Dan yang tak kalah penting, kemampuan pressingnya juga mulai pulih. Anda pasti tahu, ia juga mengatur tempo, melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk menjaga tim tetap seimbang. Orang-orang membicarakan ia kapten yang vokal.
Itulah yang sedang ia lakukan saat ini. Musim ini, sejujurnya saya merasa senang ia memperbarui kontraknya di Barcelona hingga 2029. Di atas kertas, hal itu memberinya motivasi ekstra untuk dirinya. Kita menyaksikan seorang maestro berevolusi menjadi pemain terbaik di dunia. Dan tahukah Anda apa yang gila? Pedri kini meraih 14 penghargaan pemain terbaik dalam 25 penampilan terakhirnya di La Liga. Ketenangannya, ketepatannya, dan tendangan melengkungnya yang membuat kiper lawan terkejut-kejut. Pedri bukan hanya gelandang terbaik, namun ia memang sedang mendekati pemain terbaik di dunia seperti Xavi atau Iniesta. Sentuhannya, ritmenya, dan ketenangannya, ia seperti konduktor orkestra di tengah kekacauan. Itulah bagian terpenting dari seorang gelandang, dan semoga saja ia melakukannya di laga El Clasico nanti. Jika Anda mencari harapan, ada sedikit harapan hari ini. Roni bermain seperti penampilan terbaiknya selama berseragam Barcelona melawan Girona kemarin. Dia masuk dan hampir langsung memberikan dampak ketika ia memberikan umpan silang Trivela apik kepada Rashford. Itu adalah visi kelas dunia. Dan jika ia terus berkembang seperti ini, ia bisa saja memberi Lamine Yamal waktu istirahat yang sesungguhnya musim ini. Dan untuk Ronald Araujo, apa yang bisa Anda katakan? Dia layaknya mesin emosional di lini pertahanan tim. Golnya kemarin menunjukkan ia tidak membiarkan Barca kalah malam itu. Anda pasti merasakannya. Itulah yang dilakukan seorang pemimpin. Dia bisa menjadi Carles Puyol musim ini. Tapi Flick juga harus membantunya, harus percaya dan harus memberikan waktu konsistensi. Turunkan garis pertahanan tinggi, karena ketika Araujo merasa aman, seluruh tim akan berkembang lebih baik. Jadi inilah kenyataannya. Flick telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan skuad yang terkekang secara finansial. Dia telah membawa struktur, keyakinan, dan identitas. Tetapi saat ini, tim tampak terlalu membebani terlalu dini. Mungkin ini bagian dari rencana, atau mungkin juga ini adalah perjuangan sebelum pertumbuhan. Musim ini mungkin akan menjadi musim yang panjang dan melelahkan. Namun dengan Frankie yang memimpin, Pedri yang bersinar, dan Araujo yang memimpin lini pertahanan, kita semua pastinya berharap yang terbaik. Tapi jangan salah, laga El Clasico akan memberitahu kita banyak hal. Apakah tim ini bertahan atau hanya berkembang? Dan mengingat pertandingan Liga berikutnya melawan Real Madrid, tentu sangatlah krusial. Cedera pasti akan melemahkan performa tim, tetapi kemenangan atas Girona adalah suatu keharusan. Dan tim berhasil mewujudkannya. Dan Flick tahu itu, karena titik musim ini bukan hanya tentang taktik, ini jelas tentang bertahan hidup. What will happen next week under the same circumstances? If those chances fall to those players, more than likely Barcelona are giving up the 3 goals. Itulah sekilas pendapat saya tentang situasi Barcelona saat ini. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silakan lihat jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini dan tunggu opini menarik lainnya di video selanjutnya.